Pemirsa, hanya berselang 6 jam sejak Lebat Paragon dikirim ke Jakarta oleh bandit subsidi. Dengan pengalamannya menjadi tangan kanan bandit selama ini, Lebat dengan mudah memperoleh informasi tentang siapa saja skuad persatuan petugas yang menangkap dan memenjarakan Blantik Murai. Tapi untuk memastikannya, ia sudah memanggil kontak bawah tanahnya yang paling top, bernama Joki Parlente. Santenan, ini asli A1 original. Murai diangkut oleh Sugeng Variasi di Tambora. Kau harus cepat, kabarnya siapapun yang masuk ke bui di Tambora ini nggak pernah keluar lagi, tukas Joki. Loh, jadi penjara kuno itu sampai sekarang masih digunakan? Santenan, yoi, Persatuan Petugas Pusat memang sudah resmi menutupnya, tapi itu nggak menghalangi Sugeng dan kawan-kawannya untuk nongkrong di situ dan menginapkan nama-nama sesuai pesanan Sabda Jagat. Wah, bejat. Santenan, tapi aku ingatkan kau sekali lagi, kau harus cepat dan orangku di Tambora ini bilang kalau Murai ada di daftar mati Sugeng Variasi. Bah, tak perlu kau ajari aku. Baiklah, kau datangi alamat ini dan tunjukkan kupon-kupon ini. Tak usah kau ucapkan siapa yang mengirim kau. Dan yang terakhir, jangan bilang siapa-siapa soal pertemuan kita ini. Santenan, kupon apa ini Dan? Itu upahmu. Satu ini kupon untuk ambil beras subsidi dan satunya ini kupon kau bawa ke rumah sakit untuk periksa ke dokter paru. Obat di DBC-mu yang sudah menahun itu. Dasar memalukan. Santenan, ya bayar informan kok pakai beras? Alah, berterima kasihlah pada bandit subsidi. Nah pemirsa, menerima info super ini membuat mata Lebat Paragon menjadi bersinar bersemangat. Kabar ini adalah kunci untuk menuntaskan misinya. Ia pun mulai bergerak dengan cepat dan memutuskan untuk tak memberitahu bandit subsidi, karena ia merasa waktu adalah musuh terbesar saat ini. Terlambat 1 jam saja bisa lepas nyawa Blantik Murai. Sebelum subuh datang, aku harus sudah menyerbu, pikir Lebat Paragon. Di saat yang sama ini, Blantik Murai yang sudah hampir mati ini digelandang menuju ke sebuah sel kumuh. Tubuh kurusnya hampir remuk semua setelah mengalami interogasi panjang yang dilakukan oleh anak buah Sugeng Variasi. Dan Sugeng sendiri hanya menjanjikan 24 jam agar Blantik Murai mau membeberkan keberadaan Striker Bob. Dasar bodoh kau Sugeng, bahkan kau beri aku seminggu pun aku tak akan tahu di mana Striker Bob. Ah, entah kau sekarang di mana tuan muda, yang penting kau bisa selamat. Akhirnya karena semua sel sudah penuh, ia ditempatkan di sebuah sel sementara bersama seorang pemuda yang dikenal sebagai Funky Pill. Funky Pill yang sebelumnya sudah memahami jika ada nama besar dunia pencak yang dimasukkan ke penjara ini, melihat ada kesempatan bagi dirinya sendiri, seketika tubuh Murai dilemparkan dengan kasar di atas kasur penjara yang penuh kutu ini. Dan dengan penuh kehati-hatian ia merawat luka-luka Blantik Murai. Lantas dengan ilmu dan energi prana unik yang dimilikinya, Funky Pill menyalurkannya ke tubuh Murai, mencegah kematian Murai yang nyaris saja tak terelakkan. Siapa kau anak muda? Aku Funky Pill. Hah? Funky Pill? Ah, kau orang Sabda Jagat juga rupanya. Mantan Pak Tua. Kalau aku masih Funky Sabda Jagat, aku tak akan mendekam di bui terkutuk ini, Yudik. Apa maumu? Apa kau juga dikirim untuk menghabisi aku? Apa sudah tak ada yang percaya kalau aku benar-benar tak tahu di mana Striker Bob berada? Dan kalaupun aku tahu, aku tak akan mengungkapkannya. Aku tak peduli dengan Striker Bob Pak Tua, dan kau jangan banyak omong dulu. Lukamu mengerikan dan sama sekali nggak funky. Kalau ini tak segera aku tangani, kau bisa-bisa diswanky, Yudik. Usut punya usut, Blantik Murai mengetahui dari pengakuan Funky kalau ia menolongnya karena teringat dengan ayahnya sendiri yang sudah tua di rumah. Seluruh keluarganya sudah habis kecuali ayah sepuhnya, dan Funky tak akan mengampuni dirinya kalau hal yang sama dengan Blantik Murai ini juga menimpa ayahnya. Paling tidak inilah alasan yang diucapkannya, meski jelas Funky saat ini hanya ingin memanfaatkan Murai. Cukup, simpan pranamu untuk dirimu sendiri anak muda. Aku bisa mengatur tenaga dalamku. Tenang saja, aku tak akan mati. Kau tahu siapa aku kan? Siapa duelis yang tak kenal dirimu, Master Maklar Murai yang Funky? Hah, sudah berapa lama kau di sini? Ya, hampir 6 bulan menurutku, sama sekali nggak Funky di sini. Kenapa Sabda Jagat sampai memenjarakan orangnya sendiri? Setelah menjadi Funky kapten di Sabda Jagat selama 4 tahun, mereka menuduhku sebagai mata-mata dari Volu dan menjebloskanku di sini, Yudik. Apa kau memang orang Volu? Ah, itu bukan pertanyaan yang Funky. Lagi pula apa bedanya bagimu, Master Murai? Hah, kalau saja kau memata-matai perguruan Keramat Soul, pasti kau sudah disapu bersih oleh sekretaris siluman di hari pertama kau beraksi, anak muda. Ya, aku tahu itu. Aku pribadi tak pernah bermasalah dengan kefangkian Soul House, Yudik.
Funky Phil pun berikutnya menanyakan masalah apa yang menimpa Striker Bob sehingga Sabda Jagat mengincarnya, bahkan sampai mengerahkan skuad gelap dari persatuan petugas. Meski pada dasarnya pertanyaan-pertanyaan Funky ini dijawab secara mengambang oleh Blantik Murai karena ia masih ragu soal identitas Funky Phil. Apa kau tak percaya aku, Shifu Murai? Separuh prana Funky-ku kusalurkan kepadamu dan kau masih tak percaya kalau aku bukan orang Sabda Jagat lagi? Apa ada mata-mata yang mengaku dirinya mata-mata? Ah, ya sudahlah, kau tidur sajalah. Besok kau dipanggang di kursi Funky listrik, Yudik. Tak perlu aku dijerat di kursi listrik, anak muda. Beri aku waktu beberapa jam lagi untuk mengatur nafasku dan aku akan mengobrak-abrik tempat ini. Nah, ini baru obrolan yang funky, Yudik. Apa kau ingin melarikan diri secara funky, Pak Tua? Apa kau pikir ini kamar di Mercure Batavia, bocah? Nasib bos mudaku masih misteri dan aku malah dikurung di sini. Bagaimana tanggung jawabku pada perguruanku dan mendiang Keramat Soul? Wah, ini sungguh funky dan groovy. Izinkan aku ikut denganmu, Pak Tua. Pah, aku tak ada urusan dengan mata-mata dari Volu. Aku masih ingat zaman Volu mengkhianati Soul Kencana. Tapi aku memang bukan mata-mata dari Volu, Pak Tua. Dan kalau kau mengajakku kabur dari tempat ini, kau malah akan jauh lebih funky dan lebih menghemat pranamu. Kau tak perlu bertarung dengan semua petugas di sini, Yudik. Jelas Funky Phil meyakinkan. Apa maksudmu? Gini, Pak Tua, aku sudah punya cara melarikan diri. Aku sudah menggali terowongan Funky sejak pertama kali aku ditempatkan di sel ini. Lantas kalau kau punya terowongan, kenapa kau tak segera kabur? Omonganmu semakin mencurigakan. Apa kau lihat ini, Pak Tua? Ungkap Funky Phil menunjukkan betisnya yang sedikit bengkok. Waktu aku dituduh mata-mata, kulminasi Seven yang nihil pemahaman Funkyisme itu menghukumku dengan brutal. Dan betisku inilah hasil akhirnya. Betul-betul sungguh tak tahu malu anak bungsu Zenith. Tapi aku juga tak paham soal Funkyismemu itu dan aku tak mau paham. Masalah kabur itu gampang, Yudik. Aku cuma berpikir kalaupun aku keluar dari sel ini, Sabda Jagat pasti akan memburuku lagi dan pencakku tak bisa funky seperti dulu setelah kakiku bengkok seperti ini. Lanjutkan bicara. Funky Phil pun menunjukkan satu lubang rahasia di sebelah WC yang sudah digalinya selama beberapa bulan ia dibui. Lubang ini bagi terowongan kecil yang sanggup membawanya ke balik dinding selnya. Dan jika ia sudah di luar sel, cuma soal mudah untuk menyelinap keluar penjara dengan menunggu para penjaga persatuan petugas tidur di malam hari. Syaratnya cuma satu, Pak Tua. Ketika kita sudah berhasil keluar secara funky, kau harus melindungi aku dan membawaku ke perguruan Keramat Soul. Aku ingin salim setia pada pimpinan Soul House, Yudik. Hei Kapsul, apa di penjara ini tak tahu berita kalau Soul House sudah hancur? Dan kenapa seluruh omonganmu kau tambah dengan funky itu? Bodoh sekali kau ini. Jangan begitu, Pak Tua. Aku tahu masih ada sekretaris Funky siluman yang mengatur sekolah pencakmu itu. Hah, baiklah. Apa yang harus kita funkykan setelah ketidakgroovian ini? Pinta Blantik Murai menyadari jika meski Funky Phil menyimpan misteri dan sangat meragukan, tawarannya ialah yang paling cepat dan yang paling menghindarkan ia dari berduel dengan seluruh anggota persatuan petugas. Karena jelas tenaga dan perananya yang sekarang ini tak mungkin dibuat untuk bertarung dengan beberapa orang sekaligus. Nah pemirsa, kita beranjak sejenak dari Funky dan Murai dan mampir menuju Soul House atau perguruan silat Keramat Soul yang situasinya masih tak berubah. Sekretaris siluman masih menjadi Chief Deputy dengan matinya Keramat Soul dan Hyper Rock serta perginya Blantik Murai yang sedang dalam perjalanan menemani Striker Bob. Suasana pun masih belum kembali ke sedia kala dan sudah banyak murid perguruan yang memutuskan untuk keluar. Sekretaris siluman sendiri saat ini tampak sedang mengamati beberapa murid senior yang masih setia dan berlatih, berharap bisa masuk kualifikasi turnamen pencak IDA yang berikutnya. Meski jelas dari raut-raut wajah mereka seperti sudah tak ada motivasi lagi. Siluman tahu betul atmosfer Soul House sudah tak terangkat lagi. Ia hanya menjalankan tugasnya agar perguruan ini tak dibubarkan oleh Indonesian Duelist Association, karena masih banyak cita-cita Keramat Soul tua yang masih belum tercapai. Dan Striker Bob sendiri belum dewasa benar untuk dibiarkan menjadi pemimpin tunggal. Saat ini kita harus benar-benar bertahan dan membangun kembali puing kekacauan ini dengan sabar, pikir siluman. Tapi tiba-tiba saja tampak burung kecil berwarna hitam dan berparuh terang. Suaranya memang khas pemirsa, suara yang sudah dilupakan siluman selama lebih dari 20 tahun. Wah, kau si Vespa kan? Curang jahanam. Kenapa kau kemari lagi, jalak jelek? Umpat siluman setelah ia yakin burung yang mampir ke Soul House ini ialah si Vespa, jalak kerbau berkaki satu peliharaan bandit subsidi. Kekacauan apa yang diperbuat tuanmu kali ini, ha?
Tapi belum sempat marahnya membesar, ia melihat jika di leher Vespa terdapat sebuah kantong berwarna merah. Dan setelah mengambil kantong ini, sekretaris siluman pun menemukan secari kertas di dalamnya yang berisikan sandi rahasia. Wah, apa lagi nih? Tulisan apa ini? SLRM, solid keparat. 20 tahun minggat dan kini muncul di saat-saat kisruh. Kekacauan apa lagi ini? Apa ini tantangan perang? Pakai sandi-sandi rahasia segala. Kenapa dia tak telepon saja? Ya, aku tahu kau tak perlu tersinggung. Mistik? Ia pun memanggil administrator Mistik dan menyerahkan kertas ini pada anak buahnya. Mistik pun mengartikan sandi Morse ini dan menerjemahkan pada siluman yang isinya: Striker Bob berada di Banten, Murai ditangkap PP. Aku melacak Bob di dalam hutan, Sang Agung membawanya. Lebat Paragon pergi ke Jakarta melacak Murai. Kirim orangmu untuk membantu Lebat Paragon. Kita lupakan sejenak masalah masa lalu. Brengsek, Banten ke Jakarta cuma berjarak 2 jam. Kenapa malah pakai sandi korset yang sudah tak dipakai selama ratusan tahun? Apa dipikirnya kita ini di zaman Blitzkrieg dan Normandy? Jangan marah-marah terus Kapten, mungkin dia ada maksud tertentu. Setelah Mistik berusaha mendinginkan siluman. Dia cuma ingin mengerjaiku, Mistik. Apalagi ini? Kenapa sekarang Bob dan Murai malah berpisah? Ini juga kenapa tiba-tiba ada persatuan petugas ikut campur. Makin runyam saja situasi kita. Kapten, apa kau tak ingin baca dengan teliti lagi, Kapten? Tak usah. Solid Bandit memang bukan orang baik, tapi ia pantang berbohong. Lagi pula, sudah 20 tahun kita tak bertemu sejak kekisruhannya dengan Keramat Sol Tua. Aku ingin memberinya pesan balasan. Pesan balasan, Kapten? Apa kau ingin aku menuliskan sandi Morse untuk pesan balasannya? Aduh, kau ketularan kolot si Bandit rupanya. Telepon saja dia. Hologram call kan juga bisa. Nomor teleponnya, Kapten? Waduh, sialan, betul juga. Aku ingat Solid tak pernah punya HP. Seumur hidup ia hampir-hampir anti teknologi. Bagaimana cara menghubungi dia? Terlalu lama kalau aku memanfaatkan si Vespa untuk terbang pulang. Hewani, kenapa bukan dia langsung yang datang ke sini sih? Mistik, kita berangkat ke Banten. Bawa si Vespa dan naikkan ke mobil. Aku ingin kau bergerak cepat. Ambil tol saja, yang penting cepat. Tapi kan aku nggak tahu rumahnya orang ini, Kapten. Kau lihat itu? Kau lihat jalak kebo jelek itu? Itu namanya si Vespa. Dia bisa menunjukkan kita di mana Bandit tinggal. Sekarang bersiaplah dan jangan banyak tanya. Dadaku ingin meledak rasanya kalau lihat kelakuan konyol si Solid. Nah pemirsa, memang benar keputusan siluman. Ia tak mungkin mengandalkan si Vespa jalak berkaki satu yang sudah terlalu tua untuk terbang kembali ke Banten dengan cepat. Tapi setelah amarahnya mereda, siluman memasang wajah ramah pada hewan yang sudah uzur ini. Maafkan kekasaranku Vespa. Aku tahu kau tak ikut-ikut kebejatan tuanmu dan kita sudah sama-sama tua sekarang. Nah, kau masih menganggapku sebagai kawan kan? Apa kau ingin ku bekali dengan pisang atau jangkrik? Dan pemirsa, singkat kisah, mereka berdua ditemani dengan si Vespa mengendarai mobil untuk menuju ke Banten. Dan di sepanjang jalannya, sekretaris siluman terus bertanya-tanya apa maksud Bandit subsidi. Kenapa ia bisa bertemu dengan Striker Bob di Banten, dan kenapa ia menyebut jika Striker Bob dibawa oleh Sang Agung. Sang Agung. Bukankah orang itu cuma cerita rakyat? Batin sekretaris siluman. Tapi ada baiknya kita mendahului mobil siluman yang melaju kencang bersama Mistik dan langsung menuju ke tengah rimba, tempat di mana Sang Agung Kimia Natural membawa pergi Striker Bob seperti yang telah terjadi di episode sebelumnya. Dan jika kalian masih bingung apa yang sedang terjadi sampai detik ini, dipersilakan untuk mengikuti kisah laga Pencadung dari episode yang pertama dan jangan lewatkan satupun kisah yang megah tak terkira ini. Dan di hutan ini pemirsa, Striker Bob ternyata sudah siuman dari pingsannya. Aduh, di mana aku ini? Sejak masuk di hutan ini kenapa aku sering sekali pingsan? Dan ia pun teringat jika terakhir yang dilihatnya ialah pemandangan luar biasa akan sosok Kimia Natural yang mendatangi pertarungannya dengan trio pemuda tampan. Syukurlah aku masih hidup sekarang, pikir Striker Bob. Ketika ia juga ingat betapa tak terukurnya ilmu yang dimiliki oleh Kimia Natural. Entah manusia atau bangsa gaib sosok tersebut, Striker Bob tak pernah tahu. Ia sudah sangat berterima kasih ketika sadar dan tak kurang suatu apapun saat ini. Dan lagi pula, wujud yang laksana pembawa maut itu sudah tak tampak lagi di matanya. Di mana dia sekarang ya? Tapi yang penting aku di mana sekarang ini? Bob pun bangkit dan melihat sekitarnya. Tak ada yang aneh, tak ada terasa prana satupun, pertanda tak ada manusia sama sekali di sini. Ia pun merogoh sakunya untuk mencari handphonenya, tapi tak menemukannya. Wah,
HP ku sepertinya ada di rumah Pak Bandit. Tapi apa ini? Ketika Bob mengeluarkan tangan dari sakunya, sehelai daun turut terjatuh. Ia mengambil daun ini dan lantas melihat dan membebernya. Mengherankan pemirsa, ada sebuah tulisan. Obor menyala dengan 4 titik. Jika api padam, kemana perginya? Hah? Apa ini? Pikir Striker Bob. Sejak kapan aku mengantongi selembar daun? Obor menyala, api padam kemana? Konyol sekali. Apa ini tebak-tebakan? Beberapa saat lamanya Striker Bob merenungkan apa maksud kalimat ini. Terlebih lagi tentang siapa yang memasukkan ini di dalam celananya. Ia tak pernah ingat Blantik Murai pernah membahas soal ini. Apa bandit subsidi? Atau malah kimia natural? Tapi nanti saja aku tanyakan ke Pak Bandit. Bob pun mengangkat kepalanya berusaha melihat matahari di tengah lebatnya rimba. Dan setelah membaca arah mata angin sebisanya, ia pun melangkah pelan, berusaha kembali ke gubuk bandit subsidi. Dan sekitar 1 jam kemudian siluman dan mistik pun sampai di tengah hutan diantar oleh jalak kesayangan bandit, yakni Aves Veva Jayamahe alias si Vespa. Sialan solid, aku tak tahu kini ia tinggal di tengah rimba, menyusahkan orang lain saja. Vespa, panggil majikanmu keluar. Sementara itu administrator mistik yang terpaksa memarkir mobilnya di kampung luar juga sudah menyusul di belakang siluman. Apa ini rumahnya, Kapten? Kok di tengah sarang demit begini? Aku juga tak tahu. Memang sudah gila kelakuan si Solid. Ia ketakutan pada keramat Sol Tua sampai mengasingkan diri begini mungkin. Memang apa masalahnya dengan Master Sol Tua, Kapten? Alah, itu cerita kapan-kapan. Mistik akan bertanya sekali lagi pada sekretaris siluman sebelum mereka berdua malah dihantam hawa panas luar biasa pemirsa. Ada prana berdaya besar diluncurkan dari dalam rumah yang sungguh mengagetkan kedua pendekar Soul House ini. Dan dengan serta-merta, sekretaris siluman dan mistik pun menyiapkan prana pelindung mereka. Mistik berusaha mengatasi rasa takutnya, bahkan langsung merapal kuda-kuda tameng sembraninya. Long time no see, botak tua nakal. The most honorable sekretaris siluman dengan segala gelar pencanya. Terjawab sudah kini kerinduan bandit tua pada kawan lamanya. Or have we become enemies now? Apa memang ada seorang kawan yang menyambut karibnya dengan menyebar prana berdarah seperti ini, Solid? Kau memang bajingan. Apa you ketakutan, botak? Dasar bocah tua nakal. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Orang yang tak setia sepertimu menjebakku di tengah hutan untuk beradu pukul. Malu aku mengajak anak buahku kalau ini tantangan duel. Siluman pun seketika memamerkan energi prananya yang tak kalah supernya dari bandit. Alam sekitar menjadi bergetar pemirsa. So setia kau botak bejat. If loyalty is your virtue, kenapa kau tak segera menyusul keramat Sol Tua, gundul gembel? Hah, kau pikir hidup seperti pramuka yang sedang persami permanen di tengah rimba bisa membuat kami lupa hutangmu, Solid setan? Maju! Dan setelah saling jual ucapan, kini mereka berdua pun langsung maju dan saling menjual energi dan jurus. Sungguh dahsyat tontonan ini bagi administrator mistik yang selama ini cuma bisa mendengar keampuhan pencak kaptennya, sekretaris siluman, yang sekarang malah berhadapan dengan seseorang yang namanya juga sering didengarnya namun tak pernah dikenalnya, sang bandit subsidi yang ternyata sama-sama kuatnya. Enggak, kaptenku masih lebih unggul rupanya, nilai administrator mistik dalam mengamati duel dua orang paruh baya ini. Tapi sekilas pemirsa, dua orang ini bertukar jurus-jurus ampuh yang levelnya jauh berada di atas level mistik, yang dalam 3 menit saja keduanya sudah mengeluarkan puluhan jurus berprana tinggi. Ini seperti adu gengsi rival sejati pemirsa. Namun setelah ini, sama-sama dengan kontrol prana penuh yang membuat bahkan pendekar senior di kota-kota besar iri, keduanya pun langsung melepas duel secara bersamaan. Meski tak pelak, gelombang kejut dari kedua prana mereka melemparkan masing-masing petarung ke arah berlawanan. Ayo bangun kau Solid Sinting. Aku tahu kau cuma berpura-pura, tebak siluman. Pah, betul-betul presisi you punya thick lips botak. Aku cuma tak mau Sang Agung datang menggerebek lagi. Dan kau betul-betul banyak alasan. Lagi pula apa ini keramah tamahan seorang bandit pada tamunya? Well, would you like to enjoy my forest hospitality orang-orang kota? Cih, apa kau ingin kita berduel sampai maghrib sedang nyawa putra bungsu keramat Sol masih terancam? Sudah, tutup you punya mulut Baldi. Nah, baiklah kalau ini memang reuni. Ayo masuk, aku ada kopi Aceh dan cerutu dari Madura. Berterima kasihlah kalian sempat menerima Supreme Hospitality dari a magnanimous man, namely Bandit Subsidi. Pemirsa, duel dahsyat yang hanya berlangsung kurang dari 5 menit ini meninggalkan mulut mistik menganga, kaget dan kebingungan. Ia pun tak yakin pertarungan barusan ini memang serius mematikan atau cuma duel kangen-kangenan antar kawan lama.
Dan yang paling penting, rupanya ada juga pendekar yang selevel dengan kepala faksi persilatan di kota besar yang hidup dalam pengasingan dalam rimba belantara. Ini sungguh mengejutkan. Ternyata benar-benar luas ranah persilatan di Indonesia. Dan lagi pula, apa maksud semua omongan antara kaptennya dengan bandit subsidi? Sungguh administrator mistik tak mengetahuinya. Ayo masuk mistik, anggap rumahmu sendiri. This is my hut, botak. Harusnya I yang bilang begitu. Wah, cerewet kau. Panaskan kopimu sana. Nah pemirsa yang brilian, gubuk bandit subsidi sekali lagi menjamu pihak faksi Beguruan Keramat Soul. Setelah kemarin striker Bob yang terdampar, kini siluman dan mistik yang sayangnya malah berniat mencari keberadaan striker Bob. Dan tanpa basa-basi, bandit mengungkapkan dengan detail apa yang sudah terjadi mengenai striker Bob, mengenai penugasan lebat Paragon, soal Sugeng Variasi, dan bahkan tentang sengketa summit dan pertarungan kemarin subuh melawan trio pemuda tampan. Sabda jagat rupanya sudah mulai bergerak ya. Semuanya memang seperti ramalan Keramat Soul tua. Bandit pun meneruskan kisahnya hingga kemunculan Sang Agung, wujud kimia natural yang membawa pergi striker Bob, yang sekaligus membuat siluman makin prihatin dengan situasi terbaru ini. Relax Baldi, I percaya kimia natural bukan sosok yang evil. He's not the one yang senang mengotori tangannya dengan nyawa orang lain. Trio pemuda tampan buktinya, yang I kira akan dihabisi ternyata juga masih hidup. I myself yang juga sudah pasrah nyawa kemarin, sekarang masih hidup kan? Ya, tapi apa kau tak khawatir mereka dan Kades Limitless mengejarmu lagi? Sebenarnya I tak ada masalah dengan Limitless atau trio jelek itu. What they really want was striker Bob. Lagi pula mereka tahu I punya level pencak yang belum bisa mereka jamah. Kah angku sekali kau juling. Tapi aku ingin tanya sekali lagi. Mendiang Keramat Soul tua pernah berucap padaku jika makamnya ada di sekitar sini. Memang, betul, I yang menjaga dan merawatnya selama ini. Apa Keramat Soul yang memerintahkanmu? Oh no, itu cuma I punya cara untuk menghormati Keramat Soul. Meskipun I tahu itu masih belum juga cukup untuk membayar utang I pada Keramat Soul. Baiklah Solid, antarkan aku sekarang juga, aku ingin ziarah. Right, let's go. Dan jangan coba-coba lagi untuk mengirimiku pesan dengan sandi korset. Siapa seorang yang sinting sekali yang di tahun 2112 ini masih memakai sandi korset? Gila kau. Kau itu butuh yang namanya handphone bodoh. Sandi Morse, bukan sandi korset. Apa kau tak pernah ikut pramuka botak? Wah, within this vast forest ada 3 macam yang tinggal botak. Pertama, pramuka. Kedua, ialah penebang ilegal. Dan yang terakhir ialah Sang Agung. Nah, aku juga setuju itu. Aku tahu maksudmu, Pak. Ilmu pramuka memang sama seperti ilmu pencak. Keduanya punya filosofi yang bermanfaat untuk hidup dimanapun, bahkan di dalam hutan seperti ini. Betul kan, Pak Bandit? Now, you punya mulut bener sekali, boy. Shh, diam kau bocah. Tukas siluman menutup percakapan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga dan masih ditemani si Vespa yang bertengger di pundak mistik telah sampai di sebuah bukaan hutan yang memang tampak lebih terawat dari daerah sekitarnya. Di tengah-tengahnya ada sebuah formasi 3 batu besar. Tak tercatat tulisan apapun di situ. Tampak usang dan tua, tapi bagi mata yang awas, formasi batu ini tak terbentuk secara alami, melainkan disusun oleh tangan manusia. Ini, yes botak. Seketika siluman pun bersimpuh rendah. Maafkan aku, baru kali ini aku mengetahui letak makammu. Maafkan aku juga yang gagal menjadi pelindung Hyperloop dan Keramat Soul. Tapi aku yakin Tuhan sudah mempersatukan kalian bertiga di alam sana sekarang. Dan izinkan aku sekali lagi untuk menjadi penjaga striker Bob. Aku bersumpah tak akan lengah kali ini. Ungkap siluman dalam hati dengan mata berkaca-kaca. Kapten, kuburan siapa ini? Nanti kau akan tahu. Sekarang diam dan iringi aku berdoa. Tapi kan aku butuh nama mayit untuk mendoakannya, Kapten. Bodoh kau ini. Sebut saja ahli kubur. Apa kau kira malaikat bisa meleset mencatat amal baikmu? Ketiganya pun dengan khusyuk berdoa memintakan kedamaian dan ketenangan kepada ahli kubur ini. Namun mata awas bandit subsidi yang sudah puluhan tahun di dalam rimba tak bisa ditipu pemirsa. Tanah di sekitar makam ini ternyata sudah dilewati oleh orang. Waktunya beberapa saat yang lalu. Jumlahnya 1 orang. Ukuran sepatu 42. Semuanya terekam di atas tanah. Tampak sebagai jejak tapak yang sungguh samar dan ada pula beberapa daun yang jatuh secara abnormal. Vespa, botak, we've been keluputan rupanya. Mendengar ini, siluman melihat dan mempelajari sekitar lalu bertanya,
Kau tahu siapa? Who else kalau bukan The Young Master? Hah? Bob barusan ke tempat ini? Apa kau yang memberitahunya soal makam ini, Solid? No, I tak pernah memberitahunya. Ia juga tak tahu kalau yang barusan dilewatinya ini ialah kuburan manusia. Botak, pahamilah kalau inilah yang namanya fate, cabang destiny yang sudah tergaris. From the traces he just lewat begitu saja and did not stop. Kau punya mata alam seperti neti bambu rupanya. Tapi baguslah kalau bocah tengil itu masih hidup. Baiklah, pimpin jalannya, kita susul dia sekarang juga. Nah, apa-apaan ini pemirsa, mereka ternyata berselisih waktu, bersisipan dengan striker Bob yang rupanya barusan mampir melintas di kuburan ini menurut pengamatan bandit. Dan yang masih misteri, ini kuburan siapa? Makam siapa gerangan yang dianggap penting oleh siluman dan bandit subsidi, yang bahkan siluman pun dengan tulus bermohon maaf pada ahli kuburnya. Kenapa bandit mengaku merawat makam ini sebagai tanda hormat yang tak lekang pada keramat Sol tua? Dan pemirsa, kita juga belum tahu kelanjutan nasib Blantik Murai dan Fang Kipil. Belum lagi rencana sengketa Samit dan Macan Kumbang yang berniat menggempur penjara Sugeng Variasi untuk merebut Blantik Murai. Rencana yang sama persis dengan misi Lebat Paragon. Dan yang terakhir, apa kabar Viper Tom alias Chill Ricky sekarang? Banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu tayang kita sudah habis dan pastinya akan muncul di episode selanjutnya yang menyajikan semua jawaban persoalan ini. Wassalamualaikum.